Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpahkan pada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan pada kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertemakan tentang keutamaan pada wanita haid. Wanita haid pada bulan suci Ramadan rugi. Rugi itu kata yang ada di benak setiap wanita yang bertakwa dan yang haus akan pahala. Namun jangan berkecil hati. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sedih. Dan perasaan itu bagus karena kesedihan setiap wanita saat ia tidak bisa puasa dan tidak bisa sholat itu bukti dia beriman kepada Allah. Dan hal ini pernah terjadi pada Nabi ketika sebagian para sahabat tidak bisa ikut perang Tabuk karena tidak punya modal. Allah berfirman menjelaskan tentang kejadian pada hari itu. Mohon maaf para sahabatku, aku tidak punya biaya untuk memberangkatkan kalian. Mereka pulang dalam kondisi menangis karena mereka tidak punya biaya untuk berangkat perang, berangkat berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah At-Taubah ayat 92. Itulah perasaan yang lahir secara spontanitas ketika seorang muslim atau muslimah yang tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersyukurlah. Itu tanda iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanamkan niat, karena niat itu seringkali lebih besar dampaknya daripada amal itu sendiri. Barang siapa dari wanita bertekad atau berniat untuk berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, untuk tarawih 30 hari atau 29 hari pada bulan suci Ramadan, dan untuk menjalankan sholat wajib, maka ketika dia kedatangan menstruasinya atau haidnya, maka tetap mendapatkan pahala-pahala ibadahnya tersebut. Nabi bersabda dalam hadis Ibnu Majah, barang siapa yang pada malam hari berniat untuk bangun untuk menjalankan sholat Lailatul Qadar, tapi pejaman matanya mengalahkan dirinya sampai di pagi hari. Nabi mengatakan, dia mendapatkan pahala amalan niatnya. Tidurnya, kata Rasulullah, merupakan sedekah yang Rabb-Nya berikan kepada dia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, sesegera mungkin beralih ke amalan lainnya. Inilah saran Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada sebagian orang-orang curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya itu telah mengalahkan kita dengan pahala mereka sholat, sebagaimana kita sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami orang miskin berpuasa, namun mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita tidak bisa bersedekah karena kita orang miskin. Nabi mengatakan, bukankah Allah telah membuka kesempatan-kesempatan lain agar kalian juga bisa bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih itu bersedekah, dan setiap takbir itu bersedekah, dan setiap tahmid itu bersedekah. Dan melakukan amar ma'ruf bersedekah, dan mencegah kemungkaran itu juga bersedekah. Dan ketika berhubungan dengan istri dengan niat melampiaskan syahwat, menjalani yang halal itu juga sedekah. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir atau yang keempat, ketika wanita menjalani hari-hari haidnya, Anda tidak berpuasa, maka Anda sedang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang melarang Anda berpuasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidakkah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beriman kepada diriku? Surah Az-Zariyat ayat 56.
Apa tafsir beribadah dalam ayat ini? Mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Oleh karena itu, wanita yang haid pada saat ini tidak puasa dan dia tidak menjalankan sholat, dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka isi hari-hari tersebut adalah pahala, pahala, pahala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.